Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah nih, aku senang banget bisa nyapa lagi teman-teman online aku yang ada di sini. Seperti biasa ya, aku mau share lagi kegiatan aku hari ini. Ini tuh pagi-pagi ya, Mams. Aku mau masak dulu. Ini aku mau masak semur ati ampela. Kebetulan di freezer itu lagi ada ati ampela, jadi aku habisin stok aja. Soalnya aku belum ke pasar lagi nih. Insya Allah besok pagi pas Pak suami libur aku mau ke pasar. Untuk bumbu blendernya tadi aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, sama aku tambahin jahe. Nah ini aku tumis dulu ya bumbu blendernya. Terus aku masukin juga salam, serai, sama lada. Terus udah wangi, baru deh aku masukin ati ampela yang udah aku rebus. Gimana nih teman-teman, hari ini kira-kira lagi pada masak apa? Boleh share di kolom komentar ya. Soalnya aku tuh kadang suka bingung kalau misalnya mau ke pasar. Misalnya nih ya, pagi-pagi aku ke pasar. Nah malam-malamnya tuh aku udah pusing mikirin menu untuk 1 minggu ke depan. Soalnya kan aku kalau belanja ke pasar itu setiap 1 minggu sekali ya. Tapi yang paling pusing itu bukan mikirin menu sih, tapi gimana caranya biar uang atau budget yang udah aku anggarin buat belanja itu bisa cukup sampai 1 minggu ke depan. Nah ini Mams yang kadang-kadang kita harus muter otak lagi ya, biar uang yang udah kita anggarin itu bisa cukup buat masak 1 minggu. Belum lagi kalau ada anggota keluarga yang request, misalnya pak suami atau anak pengen minta dimasakin ini, pengen dimasakin itu, kitanya kan juga makin pusing ya Mams. Sambil nunggu semurnya mateng, ini aku lanjut lagi mau cuci piring dulu biar sekalian beres gitu ya. Jadi masakan beres, cucian piring juga udah beres. Nah di video kali ini aku mau bercerita tentang hidup sederhana. Sederhana itu bukan identik dengan serba kekurangan atau miskin ya Mams, tapi adanya rasa cukup pada dirinya dengan apa yang diterima. Tapi kebanyakan dari kita sering mengartikan hidup sederhana itu jauh dari kata mewah alias sebagai hidup miskin. Padahal hidup miskin sama hidup sederhana itu berbeda ya Mams. Hidup miskin adalah kondisi hidup, sedangkan hidup sederhana merupakan gaya hidup seseorang. Jadi hidup sederhana bisa kita artikan sebagai sikap seseorang yang menggunakan sesuatu dengan wajar dan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan kata lain, gaya hidup yang tidak berlebih-lebihan. Nah inilah Mams kondisi rumah aku pada siang hari ini. Masya Allah bikin mata sepet banget ya. Ini mainannya pada ditumpahin semua sama Arsy. Terus kalian bisa lihat sendiri, ini setrikaan baju aku juga udah mulai banyak banget. Oke deh, aku akan beresin hari ini. Aku bakal setrika juga, mumpung mood aku lagi bagus banget nih Mams. Aku awali dulu masukin mainannya Arsy biar jalan tuh nggak susah gitu ya Mams. Ini tuh mainannya udah diberantakin dari pagi sebenarnya, tapi sama aku didiemin aja. Soalnya pasti nanti bakal diberantakin lagi. Kayaknya aku juga harus ganti keranjang mainan Arsy nih. Soalnya keranjang mainan yang ini tuh kecil ya. Terus ramping juga. Terus kayak susah gitu Arsy kalau misalnya mau ngambil mainan yang ada di paling bawah. Misalnya nih dia mau ngambil mainan yang ada di paling bawah, dia tuh harus dituang deh semua mainannya. Padahal dia cuma mau ngambil satu mainan doang. Jadinya kayak gini deh Mams, berantakan banget. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya tentang hidup sederhana ya. Jadi, orang yang memiliki gaya hidup berlebihan adalah mereka yang memiliki ambisi untuk kenyamanan duniawi aja, yang kadang-kadang membuat manusia itu terjebak di dunia materi, sehingga manusia rela melakukan apa aja demi memuaskan keinginannya. Karena pada diri manusia selain dibekali akal, manusia juga dibekali nafsu Mams. Dengan nafsu inilah manusia akan memiliki keinginan-keinginan yang tanpa batas. Jika manusia tidak bisa mengontrolnya, maka nafsu ini akan mengantarkan kepada gaya hidup yang berlebih-lebihan.
Itu manusia kadang seperti air ya mams, gak pernah bisa berhenti untuk selalu mengalir. Selama masih ada celah, disitulah air mengalir. Bedanya kalau air itu kan mengalirnya ke tempat yang lebih rendah ya. Sedangkan kalau nafsu terus mengalir ke arah yang lebih tinggi. Tapi keinginan pada diri manusia itu tidak akan pernah berhenti ya mams. Pasti kita akan selalu menginginkan sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Apalagi manusia itu adalah makhluk yang jarang cepat puas. Jadi walaupun kita sudah mempunyai segala sesuatu yang diinginkan, pasti kita akan terus merasa kurang dan ingin mendapatkan yang lebih lagi. Oke, ini aku lanjut lagi nyetrika baju. Seperti biasa ya mams, aku kalau nyetrika baju pasti yang diduluin itu baju kaosnya pak suami. Soalnya aku kalau nyetrika baju kaos itu suka ditumpuk jadi satu mams. Jadi aku nyetrika bajunya itu cuman bagian belakangnya aja, biar cepet aja sih. Mudah-mudahan aktivitas aku nyetrika hari ini bisa menularkan semangat buat teman-teman di rumah ya, yang juga punya setrikaan di rumah. Hari ini tuh cuacanya lagi panas banget nih mams di daerah aku. Dan ini kan aku nyetrikanya sambil pakai kerudung, pakai kardigan rajut juga. Aslinya tuh ini gerah banget ya. Padahal kontrakan aku tuh kan pinggir sawah ya. Terus pintu juga ini tuh aku buka, jendela juga aku buka. Tapi tetap aja mams gak ada angin sama sekali. Pokoknya hari ini tuh bener-bener panasnya pol banget deh. Makanya tadi pas udah beres nyetrika, aku tuh langsung bikin sirup. Kebetulan di kulkas itu masih ada sirup ABC rasa jeruk. Itu sebenarnya sirup dari pas Ramadan masih ada. Soalnya aku sebenarnya kurang suka sih mam sama sirup. Tapi kali ini karena lagi pengen yang seger-seger, terus jauh dari warung juga, jadi aku bikin aja deh. Terus ini aku lanjut lagi mau nyemprotin baju-baju yang udah aku setrika pakai Rapika biar bajunya tuh wangi ya. Soalnya aku kalau nyuci baju itu nggak pernah direndam lagi pakai pewangi. Jadi aku semprotin aja satu-satu pakai Rapika. Sebelum aku pakai setrika uap yang sekarang, dulu tuh aku pernah pakai setrika dari merek Philips yang klasik ya, yang zaman dulu banget. Nah itu aku nyetrikanya tuh aku semprot pakai Rapika, terus sambil aku nyetrika gitu mams, jadi biar makin licin. Tapi semenjak aku pakai setrikaan uap, disemprotin pakai Rapikanya itu setelah selesai nyetrika bajunya kayak tadi ya. Soalnya setrika uap itu kan udah ngeluarin air dari uap ya mams. Jadi kalau disemprotin lagi Rapika, nantinya tuh bajunya malah makin basah. Oke, ini aku langsung aja simpen baju yang udah aku setrika di lemari. Soalnya kalau nggak langsung disimpan, takutnya tuh diacak-acak lagi sama arsi. Nah ini aku pindah lagi mau ngeberesin bagian karpet. Soalnya lumayan cukup kotor ya karpetnya. Banyak kotoran makanan, kotoran dari mainan arsi juga. Ini aku mau bersihin karpetnya, disapu aja pakai sapu lidi. Soalnya udah aku vakum ya beberapa hari kemarin, jadi nggak terlalu kotor. Soalnya kalau keseringan di vakum tuh lumayan boros listrik juga ya mams. Jadi kalau di vakum itu biasanya aku cuman seminggu sekali aja. Oke, aku lanjut lagi ke pembahasannya ya. Ada banyak banget pola hidup sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti tidak bermewah-mewahan dalam mendekorasi rumah, makan dan minum seadanya, memiliki pakaian secukupnya aja, berbelanja sesuai kebutuhan, menggunakan barang hanya sesuai dengan fungsinya aja, dan tidak mudah terpengaruh sama yang lagi ngepop atau yang lagi viral. Kemudian hemat dalam pengeluaran pribadi tapi boros ketika beramal, dan hanya mengganti barang ketika barangnya memang sudah benar-benar rusak. Nah itu tadi ya mams beberapa contoh hidup sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini aku lanjut lagi mau nyapu. Kali ini aku cuma nyapu aja ya, karena kemarin maghrib itu udah aku spell, jadi aku nggak ngepel lagi hari ini.
Oh ya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah simak aktivitas aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya nontonin aktivitas aku yang sama setiap harinya. Oke, video aku cukup sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.